One, two, three. Mari kita bertemu karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu. Kita sama tak berbeda. Temukanlah, Boleh. Nonton lah lirik. Selalu aneh, selalu menggetarkan. Yes. Kalau dapat opening itu selalu menggetarkan. Iya, Karena iya, gini iya. musik tambah gak karu-karuan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sinau semua di rumah maupun dimanapun Anda bahagia. Kita ketemu lagi di episode Masih sekian, aku tahu episode 4 loh ini. keempat di season kedua tahun 2021. Season 2021 Pak. Yes. Iya, Episode keempat season 2021. iya, iya. Tidak lain Jangan tidak bukan lupa. kita akan ngopi cara cerdas dan sinau Sinau tanpa tanpa ampas. ampas. Oke. Iya, jadi kita punya kayak jargon gitu loh. Ngopi cara cerdas, Sinau sinau tanpa tanpa ampas. ampas. Ini bisa-bisa diaja tuh. Nah, tapi kan kalau sebuah judul kan harus ada tagline. Udah kalian belum? Udah kalian kan? Dipakai untuk apa coba? Aku terpana soalnya. Keren ya YouTube-nya ada openingnya pakai nyanyi-nyanyi. Kalau aku opening ngomongin orang. Ngomongin orang. Heeh. Nah itu dia tuh. Hari ini tuh spesialnya kami bertiga gerudukan karena gitu ya. Tanggal 9 kan hari pers Yes. nasional. Iya. Kita menghadirkan, nggak mengundang ini, menghadirkan. Jadi Menghadirkan. mengundang itu bahasa apa? Menghadirkan. Mendapatkan bahasa lama. Bahasa lama, lawas. Itu Ya. sangat protokoler. Protokoler. Kita menghadirkan tamu-tamu yang spesial dari dunia pers. Oke, hari pers nasional spesialnya kita membawa menghadirkan dua orang yang Tokoh media lah istilahnya. Oh jangan ya. tokoh. Kurang sip, kurang sip. Gawat, Tokoh bangunan. Tokoh bangunan ya. Kalau ada tokoh media, nanti bakal ada banyak yang protes. Iya, iya, Dengan iya, style-style iya. kita yang ngaco. Heeh. Ya, Apa ya? Ada jinglenya juga. ada gini ya. Heeh. Gimana? Tokoh media. Gak ada masalah, Gak ada masalah, gak ada masalah. Gak Masalah. ada masalah ya siapa tahu sebentar lagi kan placement di bawah ini gitu kan Nah, tiba-tiba ada gitu seperti kan. itu. Heeh, caranya mancing lumayan. sponsor tuh kayak gitu. Diaminnya kenceng-kenceng. Lucu banget, lucu banget. Jangan lupa 3M untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Teman-teman Sinau di rumah. Kalau kita sih saking kepentingan konten ya, kita Ya. ya berjarak sih berjarak juga. Ada jarak, Nggak ada. saling menyentuh. Iya. Oh kenalan dari Mas Eka dulu deh. Oke, salam kenal, saya Mahardi Eka. Mahardika. Oke, Ya. Mahardi Eka. Saya tukang ketik di kapanlagi.com. Tukang ketik Tukang Pak. ketik di Kalau itu- toko media itu terlalu masih di awang-awang ya. Masih, oh. Tapi diaminin ya. Perjalanan, amin. Siapa tahu ya. Iya, iya, tukang Biar lebih ketik. membumi ya. Membumi. Membumi untuk meroket. Itu meroket, ambil ancang-ancang gitu namanya mah. Iya betul. Saya bekerja di kapanlagi.com sebagai managing editor. Managing Oke. editor. Apalagi ya, itu aja kayaknya. Ya alamat dong. Tunggu ya. Ya siapa tahu kalau mau datang untuk meminta sebuah, Mas saya diwartakan dong. Iya. Berapa? Mohon maaf, harus jadi artis dulu. Kan number one entertainment site in Indonesia. Oh itu adalah kabar lagi. Ini. Number one entertainment Site site. in Indonesia. Kapan ke kantor jadi influencer? Bisa ya, kapan lagi? Sudah ya, Surat sudah kontrak kejadian ya. buat Mas Ruli. Sudah kejadian ini loh, Iya. temen Sinau kayak gini loh hebohnya. Ya, situs kami memang spesialisasinya di entertainment dan lifestyle gitu. Oh, gitu. Iya. Kami juga ada satu grup media dengan Liputan 6 dan Merdeka.com. Oh, kayaknya baru beli nih. Wah, maaf. Baru-baru tahun kemarin. Kan, tambah kaya kayaknya. Baru tahun kemarin? Bukan tambah kayak tambah banyak kerjaan. Oh tambah banyak kerjaan, Iya. kaya akan pekerjaan. Amin. Terus. Anak, Alamat dulu. Di mana? Alamat dulu. Alamat, saya tinggal di Villa Gunung Buring, Jalan Villa Gunung Kemayoran nomor 6. Jadi perjalanan ke sini lumayan memakan waktu tadi ini. Istrinya sekarang kelas berapa? Anaknya? Istrinya kelas berapa? Istrinya kelas berapa? Anaknya, istrinya berapa? Sorry. Istrinya satu mas. Istri satu ya. Iya. Anaknya Saya satu berapa? anak, satu baru satu. Kelas berapa sekarang? Umur 3 tahun, masih 3 tahun. Oh, masih culu-culunya. Sekolah di mana?
Masih 3 tahun. 3 tahun. Di rumah kayaknya Mas, di rumah. Season berikutnya. ini jadi terlalu pribadi ya. Saya jadi ngeri kalau kayak gini. Kayak Loh, wartawan infotainment. masalahnya panjang loh. Memang mereka aja yang bisa. Kita apalagi, karena belajar dari mereka. Kan judulnya temanya ini Hari Pers Nasional. Nggak ada masalah, gitu. pers itu juga mengetengahkan dengan sebuah informasi. Betul. Walaupun itu pribadi. Dan pers punya banyak wajah. Kan boleh untuk tidak di ini. Mungkin di- pertanyaannya mewakili netizen ya, jadi Oh, yang iya. personal-personal Benar, gitu. benar. Itulah. Mungkin tambang-tambang kami sudah mungkin sudah populer gitu kali ya. Iya, jadi iya. banyak yang pengen tahu juga gitu. Iya pengen. Iya kan, iya nggak teman Sinau, bener kan? Betul. Salah Banyak yang satu pengen contohnya misalnya kayak gini. Tadi Gimana? tinggal di mana? Tinggal di Buring. Di Buring. ya. Di Buring kenal dengan ya, sama seperti itu. Kata kunci. Itu bukan pertanyaan netizen. Jadi itu supaya kelihatan garingnya tuh, terusnya itu kayak Garing pakai- kan, garing kan. Pakai tepung yang paling terbaik ya, harus seperti itu Pak. Iya, benar. Supaya gorengnya nanti makanya lebih enak. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Eka. Enggak, sebelum kita beranjak ke sebelum ke Mas Ruli ya. Udah menggeluti dunia ya media ini berapa lama? Saya bergabung di Kapan Lagi sejak 2010. Lumayan 1 dekade. Iya, sudah iya, iya. sudah bisa beli rumah dari kerja di situ. Wow, alhamdulillah. Sebelum Nyicil di apa lagi guys? di mana? Nyicil apa guys? Nyicil ya Bu ya, cash itu untuk orang-orang yang Berduit berduit aja. Oh jadi para Sementara kami pekerja ini harus nyicil. Jadi para calon-calon recruiter yang mau daftar gitu. Jadi ekspektasi ditaruh di nomor kesekian bahwasanya beli rumah juga akan nyicil ya. Jadi bukan berarti orang media itu gampang sekali mencari uang enggak ya? Betul betul. Nah itu penting. Penting ini Aku di ini awal. bukan cerdas, tangkal pandai. Kalau yang ditanya saya jawabannya beda. Gimana gimana? Loh, Siap. pasti akan mentanyakan hal yang sama. Pasti kan jawaban beda, udah dikasih clue duluan. Tapi dengan satu syarat. Ya nih, Kita nggak tanya lagi, harus ingat semua pertanyaan yang tadi ya, untuk jadi Mas Eka. begitu Bisa dia, kayaknya ya bisa. begitu Oke. tantangan diterima. Tantangan. Ayo. Terus biasa nge-MC soalnya. Enggak gitu juga. Asal nggak ditanyain data aja. Oke, nanti Aku tahu dia kelemahannya ada di angka. dibocorin di angka. Siap. Sudah dibocorkan dari tadi. Oke, kalau gitu kita geser. Karena nanti yang dalam-dalam Geser. Perlu jawab. No. Bukan orangnya. Mas. Oh bukan. Oh. Ternyata juga pelawak. Iya. Yang lain jadi gabut, Dia aja sendiri semua dari A sampai Z gimana? Apa perlu saya monolog di sini dibikinin gitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita jadi penari latar. Kita Dia menekin. monolog, Kita menekin Oh aja. enggak, lip sync. Oh iya, boleh. Nanti giliran dia, nanti kamu yang ini ya. Di sini yang ini Hari bagian. Bisa, pers, hari bisa. pers. Hari pers ya, Deiling Norek. Maaf ya pers. Waktu masih panjang bro. Enggak, soalnya ngeri kalau nanya-nanya yang lain. Nah, makanya kita ngakak-ngakak aja imunnya supaya tercipta Iya kuat benar, gitu. benar. Imun tercipta gila iya tapi ya. Enggak apa-apa kalau nggak gila nggak tinggi harganya. Betul. Panjang banget ya. Preambulnya tuh panjang banget. Emang sengaja. Dalam satu sesi ini kita preambul. Coba kerja di udah habis kalian. Untungnya nggak di Untungnya kita bebas. Tidak di bawah. Oke, Let's silakan, go, baby. Mas Oli. Introduce yourself. Ini biasanya ya kalau misalnya acara-acara talk show gitu biasanya yang dikenalin ya tamunya ya. Ini disuruh kenalan sendiri gitu. Segala sesuatu di sini tuh semuanya serba anti mainstream. Oh oke, Oke. baik. Yes. Perkenalkan nama saya Ruli Suprayugo. Banyak yang manggil saya, ada yang dipanggil seperti nama Instagram saya Guruli, ada juga yang manggil emak, ada yang juga manggil Le, ada yang manggil Pak D, segala macam terserah lah ya manggilnya seperti apa gitu Sesuai kan. kebutuhan ya. Asal jangan dipanggil yang kuasa dulu jangan ya kan. Masih Jangan sampai yang makhluk Iya. begini jangan boleh punah dulu. masih Kegilaan bisa extinction nanti gawat. iya bumi jadi terlalu jenuh kalau nggak ada orang-orang kayak gini. Jenuh, betul. Kalau kalau ngomongin di media sih saya kerja mulai masuk di media itu tahun 2009. 2009. Awalnya saya masuk di JTV dulu dari 2009 sampai 2014. Pantas lulusan JTV emang. Temennya Mbak Bongki. Gua tahu. Almarhum. Semoga diterima ya Allah. Aku Mbak Bongki udah nggak ada? Udah lama nggak ada. Saya kan cucunya. Oh, Sumpah lu. Hah? Seriusan lu? Aduh, bikin segmen lainnya aja, impersonate. oke ya. Oke, ditantang ya. Ditantang lo ya.
Ditunggu Oke. ya teman Sinau. Yang nggak ada hubungannya sama pers. Yang nggak ada hubungannya sama apa kita tantang lagi. Personal ya. Oke, siap. Oke, undang lagi. Siap, laksanakan. Masih ingat pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya? Kalau misalnya pengen tahu lebih banyak tentang saya di Wikipedia ada. Oke. Cepet kan jawabnya kan? Sok-sokan banget Cepet sih ini kan? anak. Cepet kan? Sebentar, Wikipedia. Coba cek. Coba Iya, anak penting, Di kenapa? Google aja, Ruli Suprayugo pasti muncul semua. Tapi kok aku nggak Ada. kenal dia? Hah? Aku Enggak. kemana aja? Mainnya kurang jauh. Kurang. Saya kan presiden IMS, Ikatan Miskin Sombong. Soalnya ntar kalau udah kaya nggak boleh sombong. Heeh. Iya benar. Oke. Gitu. Gantian aku bahas pers. Kelas pers ya. Pers. Gitu. Dari 2009 ke 2014 saya di JTV. Iya. Awalnya mulai dari reporter dulu. Reporter. Reporter di politik pemerintahan sekitar 3 tahun. Habis itu baru ke produser, baru selanjutnya nge-host sama pegang beberapa program kayak TV. gitu. Di TV Masih di waktu JTV itu. itu juga? Iya, heeh. Oke. Waktu di sana sekitar 2009 sampai 2014 berapa tahun ya? Terus habis itu sebenarnya ngerasa udah kayak autopilot gitu kan kerja di sana gitu. Berbagai macam program segala macam udah pernah dipegang, udah pernah dijalanin kayak gitu. Akhirnya pengen pindah-pindah haluan, maunya jadi hotelier. Hotelier. Itulah ya. Hotel liar. Pengen nyoba challenge baru gitu. Tapi Terus? ternyata ya emang gak jodoh. Jodohnya Nggak ada di jodoh. media. Akhirnya di 2014 akhir itu tes untuk rekrutmen. 2015 awal sampai sekarang balik lagi ke radio. Awalnya saya di radio di 2007. Itu Oke. akhirnya balik lagi di radio mulai dari 2015 itu sampai sekarang. Radio Republik Insyaallah. Oh, Radio Republik Insyaallah. Or I ya. RRI. Mau nyebut Radio Ruli Indonesia takut dibilang sombong lagi Iya, gitu iya, kan. iya. Excuse me, raw baby girl, boy. Amit-amit jabang baik nama itu. Nanti kita akan Emang udah dikasih tanda? udah Ya sama ampun, cepet. Iya, ini nggak bisa ngitung dia. Perkenalan aja segitu panjang ya Bur. Emang sengaja kayak gitu. Nanti kita soalnya di segmen selanjutnya bakal ngebahasnya yang lebih berat tentang masalah yes. data tadi ya. Jadi kayaknya kalau misalnya udah ngomong data gitu kayaknya si Ruli kudu hati-hati. Jangan salah ngomong. Masalah berat Iya, ini. Aku soalnya khawatirnya- rahasia banyak orang ada di tangan saya sih sebenarnya. Itu dia. Enggak sih, intinya Pemain kan kartu gini, dia. acara Mas Ruli, Mas apa? Lali aku jadi. Eka, Eka. itu maklum sampun sepuh ya. Jadi intinya acara IIS ini kan awalnya dulu kita kan, ini kita pengamen nih. ya. Kita biasa di musik, jadi nge-host gini mungkin agak Lepotan ya. belepotan gitu. Kita kepingin belajar dari berbagai macam profesi lah. Aktivitas macam-macam kayak gitu. Maka ya itu nanti yang akan kita bahas. Salah satunya narasumber ini adalah tentang pers, tentang dunia media. Nah, itu aja. Kayak gitu loh Dan kalau juga bicara. teman-teman Sinau. Tone-nya di situ. Oh iya benar, Kayak di Gus situ Baha. ya. Supaya Baik. tenang. Baik. Bawaan supaya kayak misalin orang itu enggak yang berapi-api malah sampai habis. harus Energi balance, enggak. harus balance. Harus Jadi balance. Aman hati ya. Iya. Jadi Supaya ketika saya- telinganya pemirsa nanti enggak yang aduh, giliran Ya. gitu. Oke, baik. Ini kayak siaran malam. Siaran. Kayak gini. Mendesak-desak. Closing siaran kayak gini. Closing siaran kayak gitu. Tapi yang model baru kan ya? Hah? Lek model lama kan pendengar. Iya nggak? Ingat gak sih? Oke, para pendengar sekalian, sebuah nomor. Iya, heeh. Begitu Itu ya? saya datang nggak boleh tuh bilang nomor lagi. Apa Lagu ya lagu aja. Lagu ya? Heeh. Ketahuan ya kalau udah tua ya. Enggak, masih Ya, kecil oke. kita penikmat radio. Ya, Itulah oke, mengapa. Sembari nunggu anu rata-rata ya. Ya. Rata-rata Itu kopi. kenapa? Mengapa kita bikin acara ini namanya Ipok Ipok Sinau. Jadi Kita sebelah belajar, Sinau, sebelah learning. learning. Iya, seperti itu. Jadi teman di rumah juga namanya teman-teman Sinau. Teman-teman Sinau. Betul. Jadi kalau kita mau nyapa teman-teman Sinau. Oke, teman-teman semua yang Sinau maupun yang sedang akan Sinau, Dan yang udah menjadi presiden. sudah menjadi presiden. Yang mungkin kenal sama mereka berdua, yang sedunia juga, yang seprofesi, pantengin terus. Kita akan pesen kopi di Rata-Rata Kopi. Main-main ke sini ya, di mana Nyai? Mutiara Sulfa 2 di 1. Mutiara Sulfa 2 D1 dekatnya SDN Bulul 6.
Lebih serius sekarang. Oke, baik. Ketawanya- Settingan suaranya seberapa? Iya, Iya, segini. segini. Ya nggak terlalu tinggi lah pokoknya. Satu. Ya. Daunting piano. Oh, Segitu ya? segitu. Ya. Terlalu rendah Pak. Terlalu rendah. Terlalu rendah. Kurang dinaikkan diri. Itu suara Segini pas ya? marmut. Udah pas gini ya. Ah ya segitu aja. Oke, kita Bengek, Pak. Enggak, ini saya nirukan teman saya. Mbak Mary Jane. Kalau kita langsung kepada dunia pers saat ini. Aha. Pastinya perbedaan dari yang zaman saya. Kami ini kan tingkat-tingkat jelita ya, jelang-jelang 50. Saya dengan dia masih opa. Jelang-jelang 50 tahun. Nggak usah dicek, nggak usah sering Kita melihat. langsung lihat-lihatan. Gak tahu kenapa reaksi. Langsung bereaksi. Kalau aku bilang ya, secara pribadi pers dulu lebih sophisticated. Aha. Lebih kayak misalnya lu mau cari berita itu essentialnya ada. Not just for the trivial thing, superficial thing, enggak. Jadi misalnya kalau kamu mau tahu bursa, misalnya ya, di satu rubrik, di sebuah surat kabar kita akan tahu dari A sampai Z, bursa. Terus pindah tentang politik juga akan seperti itu, membahas pendapatnya Cak Nun apa, pendapatnya para politikus apa, A sampai Z juga oke. Bisa jadi referensi untuk misalnya kita ngebahas sesuatu politik saat itu. Tapi apa kabar sekarang? Saya mendapatkan berita-berita itu sekarang kayak halo, ini saya mesti buka siapa? Semua serba gadget dan gadget itu memusingkan mata-mata tua ya. Iya, betul. Terus terang aja. Artinya Coba yang muda menjadi perbandingan ya, perbandingan ya, kasihlah perjalanan kami insight, dua wawasan. dekade. Dari yang lifestyle 2009 and dulu deh kayaknya. Hah? Yang 2009 sudah lupa. Justru dia gongnya kayaknya. Karena dia tua sekali ternyata. Gue coba dulu. Aku lahir tahun 43 sih sebenarnya. Nah, ya. Sebetulnya dia itu suntik pengawet. Saya kan bicara dari perspektif personal saya Perspektif karena nggak apa-apa, saya oke. juga bukan akademisi, juga bukan pakar yang artinya sudah belajar sejarah pers dari sejak bermula tahun 45 itu kalau nggak salah. Saya dari perspektif saya secara pribadi, khususnya media online, itu yang sangat berubah, yang terus-menerus berubah adalah akses kepada pembaca. Aksesnya ya. Jadi mungkin kalau saya bisa membayangkan dulu kan akses media cetak hanya lewat kalau beli koran, beli majalah Iya, ya. betul. Sementara sekarang sudah eranya digital. Digital pun itu juga berlomba, artinya bukan hanya website saja, tapi juga ada aplikasi. Beda ya, Iya, website iya, sama iya. aplikasi Oke, ini oke. beda. Iya. Kemudian pernah buka Gojek atau Google, beritanya ini disajikan bukan sebagai berita, artinya tidak kita todongkan ini berita bukan gitu, tapi sekadar kayak pemanis di samping gitu ya. Jadi kita menu utamanya itu aplikasinya. Aplikasinya. Tapi ini beritanya itu udah Iklan. bukan diencerkan di situ, disediakan di situ. Oke. Jadi semula yang pembaca tidak ada niatan untuk baca berita, kemudian dia jadi tertarik, mau baca ini. Padahal awalnya dia tidak berniat mencari informasi apapun. Oke. Seperti itu. Itu dari akses. Kemudian kalau dari format platform ya, kalau kita bicara kerennya itu platform. Dulu kita sangat menyukai yang bentuknya teks. Orang akan dengan membaca dengan enak, panjang lah katakanlah 2 halaman, 5 halaman enak. Isinya banyak, saya bisa dapat sesuatu. Iya, Tapi betul, sekarang dari teks itu makin menyempit gitu ya. Itu juga dibarengi dengan pola membaca pengguna Pola internet membaca. sih. Nanti ada sesi lain mungkin itu ya. Iya. Terus kemudian dari teks orang sekarang cenderung untuk lebih menikmati berupa gambar atau foto. Bahkan video. Ya video nanti. Ya. Jadi ketika berita sebagus apapun berita, ketika gambar yang penunjangnya itu tidak bagus, itu akan mengurangi kans orang untuk membaca. Seperti itu. Iya Yang juga lebih sih. eye catch itu gambar maksudnya. Iya, jadi gitu orang ya. akan lihat dulu gambarnya ini, katakanlah berita, maaf ya, berita tentang bencana gitu ya. Kalau gambarnya sudah sangat catchy, bukan catchy tapi lebih kayak menarik, oh ini aduh bencananya segini parah. Itu orang akan langsung Penestapaannya lihat, ya. langsung terlihat gitu ya. Dibandingkan dengan yang hanya berupa judul seperti itu. Iya, iya. Lanjut lagi yang sekarang video, orang sudah nggak hanya puas dengan gambar. Gambar diam itu udah nggak lagi memuaskan. Mereka ingin video. Meski videonya juga kualitasnya mohon maaf sangat resolusi rendah ya. Tapi ketika orang langsung lihat dengan segera setelah kejadian itu yang bikin mereka puas gitu. Oke. Jadi Bahwa deskripsi itu masing-masing jadi personal Iya. banget ya mendeskripsikan sebuah video. ya itu perubahannya yang sangat kentara seperti itu sih. Kemudian satu lagi, nomor 1 boleh ya. Media sekarang itu lebih menonjolkan diferensiasinya. Artinya ketika dulu satu media bisa membahas semua hal, sekarang mungkin satu media katakanlah kapan lagi dia akan fokus pada
entertainment dan lifestyle. Oke. Itu yang Nyekmen ya, nyekmen ya. Segmennya ada dan kentara, jadi itu bisa lebih menarik perhatian pembaca. Jadi ketika Oma tadi bingung, saya mau baca apa ini? Ketika Oma sudah tahu saya ingin baca tentang topik A, oh saya carinya ke situs ini. Ketika saya ingin membaca topik B, saya kan larinya ke media ini. Seperti itu perubahannya sih. Oke. Nah misalnya soalnya gini ya, yang menyebabkan saya untuk berhenti nonton TV sama sekali, itu ya karena semua terus tidak ada yang menarik buat aku jadinya. Dulu sih masih seneng ya nontonin kayak yang besar-besar itu tadi dengan beritanya, dengan rubrik-rubrik khusus mengenai menampilkan ini dan sebagainya. Ada atau musik gitu ya. Kalau dulu memang tertarik kan karena hostnya oke, ininya oke, sembarangnya oke. Walaupun mesti dengan kesederhanaan. Tapi dengan rancaknya dunia ini sekarang justru membuat saya menjadi enggak begini konservatif mungkin saya. Anggaplah saya ini konservatif. Cuman gini, segala sesuatu kalau lebih teratur, lebih yang tidak dar itu otak kami, otak orang tua itu jadi kayak kurang sudahlah itu zaman saya dulu kali ya. Jadi artinya akhirnya menjadi lah kamu di Wikipedia lah kamu sopo sayangku cintaku astagfirullahaladzim kenapa sih tidak tahu saya kemana aja gitu katanya mainku kurang jauh lah dua rumahnya dia di sini aja mainku sudah keliling dunia terus piye saya gitu ya kan kayak gitu misalnya. Jadi mungkin ya aku kurang nyekmen ke duniaku yang usiaku. Dan mungkin aku bukan tidak membuka mata dengan media sekarang. Dengan berbagai warna-warni justru mungkin saya, gak sanggup saya. Yang menarik seperti ini Oma, jadi media sekarang kan kita bicara soal media konvensional ya artinya punya badan hukum, punya reporter, punya editor, punya birokrasi yang jelas. Sekarang itu pengguna internet, saya tidak bilang netizen, pengguna internet itu punya kecenderungan untuk mereka tidak menganggap lagi siapa pakar siapa tidak. Informasi mana yang cepat datang pada mereka itu yang mereka percaya. Personal banget kalau sudah gitu. Itu kan agak berbahaya ya ketika informasi bahaya. yang datang kepada mereka itu yang justru yang salah, justru itu yang dipercaya. Itulah yang sebetulnya sedang jadi tantangan di media, semua media sekarang untuk bahwa jangan terlalu cepat percaya untuk sebuah informasi gitu. Betul, itulah terbitlah hoax. Tapi bisa nggak itu dikatakan kalau kita itu kaget teknologi atau apa? Bisa nggak kalau dikatakan semacam kayak gitu? Artinya zaman sekarang kan sudah tadi dikatakan bahwa sekarang zaman digital gitu. Terus akhirnya merubah perilaku yang tadinya kita biasa baca koran, sekarang akhirnya ke internet kayak gitu. Sehingga kita nggak bisa bijak gitu. Bener nggak Mas kalau ada kesimpulan yang semacam kayak itu? Kaget teknologi mungkin ada kaitannya sama literasi, betul nggak sih? Betul. Kalau saya iya, Terkait literasi, media literasi. Kalau misalnya kalau cuma nggak kaget teknologi, cuma kayak gini misalnya kita nggak bisa menggunain sekarang kecanggihan sekarang mungkin Microsoft mengeluarkan Office terbaru yang mempunyai fitur ini. Mungkin kita nggak sanggup itu karena mungkin ketuaan kontrol sulit kita. Oke, fine. Tapi kalau misalnya tentang sebuah pendapat, kalau misalnya mengubah sebuah cara pandang berpikir ya mungkin lebih ke literasi. Iya, jadi karena literasi itu bukan cuma membaca ya membaca, ya menghayati, ya, kemudian betul. mengamalkan, Kemampuan memahami, betul. kemampuan mencerna dan segala macam gitu kalau ngomongin literasi. Jadi salah satu faktor kuat yang menyebabkan Oma ini nggak nonton TV sama sekali. Apa sih isinya gitu-gitu doang gitu loh? Iya juga. Sebenarnya Karena saya ngalami hal yang sama. Mungkin gini. Zaman sekarang itu seperti tadi disampaikan, media itu sekarang variannya banyak. Betul. Termasuk juga kontennya itu juga banyak. Kalau misalnya nonton televisi sebenarnya kalau misalnya dirunut dari pertanyaan Oma tadi yang pertama, kalau misalnya dulu kita baca koran di sana komplit ada semuanya. Gitu. Tapi kalau misalnya Oma sebenarnya mau nonton televisi, sebenarnya di sana justru ada semuanya. Justru kalau misalnya Oma ke internet itu justru ada banyak macamnya, tetapi di satu media justru dia akan lebih segmented. Dan kalau misalnya Oma keseringan ngeklik itu, algoritmanya akan yang muncul di situ. Itu juga. Itu juga terkait dengan apa yang disukai, apa yang diinginkan. Akhirnya yang kena di hati sekarang justru ada di internet dan segala macam karena memang di algoritmanya akan keluar dan muncul yang sering kita akses. Mungkin gini yang ketidaktertarikan saya dengan televisi. Oke, mereka menampilkan sesuatu yang mungkin lebih detail. Tapi detail itu saya udah tahu. Dari yang dulu yang satu kali baca kita udah ketemu. Jadi mungkin ya kekuatan
penghayatan orang baca zaman dulu. Bacanya itu kan karena kita tidak terdistract oleh apapun, kita baca ada kopi, ada kue, ada bacaan, ya kan? Itu sangat meaningful buat kita misalnya orang yang sibuk. Waktu itu kan berharga banget, sehingga apa-apa itu bisa ke capture oleh memori dengan sangat baik dan kayak jangget gitu lah ya, sehingga menjadi sebuah ingatan yang baik. Nah kalau yang sekarang karena ini kemudian kayak kita meremehkan bahwasanya ini nggak perlu lah diingat karena entar lagi ada lagi beritanya sama, entar lagi beritanya sama, entar lagi. Nah mungkin di zaman-zaman kayak kita mungkin boleh bilang kita generasi X ya. Mungkin tidak terlalu suka terdistract oleh, misalnya kita punya satu kesukaan, biasanya setia. Generasi X itu generasi mantan maksudnya. Dengan kawin mantan. Aduh, generasi X. Saya justru adem panas kalau ditanyain mantan. Udah dapat clue, tanyain mantan Mare. Anda membocorkan sendiri loh ya. Gak apa-apa. Kehidupan pribadi saya sudah biasa diakses umum. Segmen Orang IMS, presiden IMS. Oke. Oh hasil dari ngebor sumur. Ini nih. Oke, ini ya yang namanya air mineral bungkus. Gak duit nang restoran. Toyo peta. Namanya menarik rata-rata ini. Iya, rata-rata Ada itu cerita memang di baliknya nggak, Pak? ada sih ceritanya, nanti suatu saat ada di Lapak Ranca. Rata-rata itu memang spesial nama. Rata-rata just name kayak yang misalnya usia just number. Rata-rata itu ada sebuah nama, memang supaya untuk memang down to earth ya. Tapi jangan khawatir kalau rasa sih. Kenapa dia air putih bungkus? Sudah pesanan. Iya, saya pesan gitu. Saya agak-agak mirip onta, minumnya banyak. Oh, agak mirip onta, oh ya oke baiklah. Oh berarti dia double gitu? Kan free flow. Free flow, yes. Nggak bisa untuk hari ini karena yang datang itu orang terkenal di Wikipedia ada gitu yang saya belum nongol. Ntar dicari juga di Wikipedia. Oke, kalau misalnya kayak menurut lu ya Pak Ruli, kalau misalnya orang-orang kayak kami atau generasi kami itu memang bukannya tidak suka sesuatu yang berubah, tidak. Kami acceptance banget dengan dunia berubah. Tapi kalau misalnya perubahan itu akhirnya membuat kami menjadi stressful, ya mungkin kami akan avoid hal yang semacam itu. Kayak misalnya, waduh terlalu banyak malah pusing. Ngeri lah. Karena apa? Berita di satu platform dengan platform sama itu hanya beda mungkin diksinya doang. Iya, itu tadi sebenarnya gini loh. Memang ada kecenderungan kalau misalnya apa yang lagi rame, apa yang jadi trending kayak gitu, pasti semuanya akan berlomba-lomba untuk membahas itu semua. Tetapi balik lagi ke algoritma itu tadi. Kalau misalnya kita ngeklik itu, ya yang muncul akan itu kayak gitu. Dan terus lagi gini. Ini kalau misalnya kita membedakan antara generasi kolonial dan juga milenial gitu ya. Iya. Kolonial, zaman penjajahan banget kita itu. Baby boomer gitu loh Bang, baby boomer. Itu kalimatnya nggak enak, katanya pilihan katanya nggak enak gitu. Enaknya kolonial sama milenial apa? Pendengar juga lebih sweet. Iya benar. Sweet and catchy. Iya, seneng ya ngomong sama rempah-rempah kayak gini. Komoditi kolonial rempah-rempah. Belanda datang karena kita berarti. Iya. Memang aduh payah ini. Sebenarnya gini, kalau misalnya boleh sih tidak menerima itu semua, mau menolak itu semua boleh. Tetapi gini, zaman terus jalan. Tetapi kalau misalnya Anda tetap di situ aja, nggak akan bisa ngikutin zaman gitu. Jadi memang tetap harus sebenarnya mau tidak mau, sedikit atau banyak tetap harus mengikuti itu semuanya. Harus mengikuti. Dulu sih saya juga, aduh aku nggak suka ini, aduh aku nggak suka itu sebenarnya gitu. Tapi ternyata kebutuhan baik itu pekerjaan, pergaulan ataupun juga untuk menambah value pribadi, otomatis kita harus mengakses itu dan harus paham punya akses yang baik, punya pemahaman yang baik dan punya pengetahuan yang baik tentang hal-hal itu. Jadi nggak bisa sih kalau misalnya harus menolak seperti itu zaman sekarang itu agak-agak susah ya. Walaupun banyak sekali ketidaksesuaian gitu ya. Karena memang di dunia ini nggak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Jadi kita yang harus ngikut ke perubahan. Nggak bisa kalau misalnya kita harus bersikukuh kayak gini gitu.
agak susah sih zaman Dimarahi sekarang. aku sama Ruli. Enggak, Ruli ngomongnya kalau lihat aku matanya menuruni. memang settingannya kayak gitu. Aslinya ini ya, walaupun mulut saya culas, hati saya emas. Sombong lagi. Nah, IMS, Presiden IMS. Presiden tapi- IMS. Kalau hatinya emas fluktuatif berarti. Tentu Iya saja. benar. Fluktuatif tapi nggak labil. Yang menarik gini sih Oma, bahwa tadi kan bicara tentang bahwa dulu ada pola membaca yang lebih menikmati tulisan-tulisan panjang. Di setiap media itu pasti ada tetap tulisan panjang. Mungkin porsinya tidak akan sebesar tulisan-tulisan yang kita lihat di Google, kita lihat di medsos yang clickbait ataupun banyak judul-judul yang sangat bombastis atau menarik. Tiap media kalau mungkin Oma katakanlah ada waktu luang gitu ya baca suatu situs gitu, pasti ada entah itu kolumnis, entah in-depth atau investigasi. oke. Redaksi-redaksi di tiap situs ini atau media ini masih menyempatkan waktu untuk bikin berita yang seperti itu. Meski memang I jumlahnya see. sudah sangat-sangat sedikit dibanding Betul, yang harian ya. betul, seperti itu. Pasti ada banyak kayak Luar biasa. misalnya yang tetap menulis yang panjang kayak gitu, ada Intisari, terus juga yang Oh populer itu sekarang Tirto. di belakangmu intisari semua itu. Oh iya. Nah, seperti itu. Iya saya Itu juga. intisari sama dulu Regis sempat koleksi ya kan ya. Intisari. Oh, tintin. Ya lama banget. Bobo. Bona rongrong bisa aja. Bibi Titi teliti ngomong kayak gini. Begitu. Jadi kalau misalnya zaman sekarang kalau misalnya mau cari berita yang in-depth itu sebenarnya juga banyak juga. Tapi memang akses masyarakat tidak terlalu banyak ke sana karena memang ada semacam batasan kemampuan serapan seseorang untuk bisa menyerap informasi zaman sekarang itu lebih pendek-pendek. Makanya tulisan di online itu sekarang lebih pendek-pendek kayak gitu. Berarti memang maksudnya majority-nya orang itu seperti itu. Perilakunya, behavior. Teman-teman Sinau, saya selalu ngomong bahwa jangan seperti saya yang nggak pinter-pinter ini. Jadi, sorry, sampean tadi sempat ngomong Mas Luli bahwa mungkin ada serapan ya dari ada berbagai orang kan macam-macam segmen nih. Ada yang di desa, ada yang di kota, ada yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, misalnya kayak gitu. Nah, dengan adanya media yang semakin maju itu yang paling itu adalah tentang yang ingin saya tanyakan adalah kesiapan mereka untuk menerima sebuah informasi itu loh. Oke. Maksudnya itu, jadi takutnya apakah bukan nantinya akan menjadi trigger kehancuran. Nah, kalau saya ngomong ekstrim sih kehancuran sebuah negara karena andil dari sebuah media yang Senenganing palsu. Sebenarnya kayak gitu. sebenarnya gini sih, sebenarnya gini. Kita itu melewati tahapan-tahapan buat yang yang di seusia kita yang melewati berbagai macam tahapan media seperti itu tuh sebenarnya harus merasa beruntung gitu. Tetapi kalau misalnya anak-anak yang masih generasi milenial ataupun juga baru yang ada akses terhadap medianya itu juga masih rendah, tiba-tiba sekarang internet datang dan langsung aksesnya menjadi lebih mudah, itu menjadi tantangan juga sih sebenarnya. Dan pastinya juga ya itu tadi balik ke yang namanya literasi itu tadi. Dan sebenarnya kalau misalnya ada di desa itu adalah sebenarnya tugas dari generasi-generasi muda untuk menyampaikan kepada orang tua. Seperti ini loh sebenarnya, seperti ini sebenarnya. Dan kalau misalnya dari regulasi sama pemerintah pun sebenarnya harusnya itu tetap ada kendali regulasi dari pemerintah. Tapi zaman sekarang udah marak yang namanya citizen journalism terus segala macam yang itu sebenarnya susah untuk dikendalikan. Mau direm sama pemerintah katanya menghalangi kebebasan pers. Tapi nyatanya masyarakat kita masih belum banyak yang mampu untuk menerima gitu. Dan itu sebenarnya kalau misalnya mau berpendapat pun sebenarnya kita pun juga harus paham kondisi seperti apa orang-orang yang kita ajak ngomong atau segala macam kita menyampaikan sesuatu di media itu sebenarnya harus memahami itu semuanya agar masyarakat pun menangkapnya juga akan lebih baik kayak gitu. Jadi sebagai tokoh masyarakat yang pada saat ditanyai oleh pers berbicara sesuatu itu bukan berarti kita menutup-nutupi sebuah fakta ataupun apa gitu, tetapi sekali lagi, karena apa yang disampaikan oleh seseorang yang diwawancari di media, ada responsibility juga yang ada di sana. Karena apa? Takutnya ngomong kayak gini masyarakat nangkepnya beda, gitu. Jadi memang ya untuk salah satu mengcounter terhadap ketidakmampuan ataupun juga berbeda level penyerapan terkait dengan pemahaman pers itu tadi, literasi itu tadi, ya sekarang itu di kalangan tokoh-tokoh itu udah banyak sekali yang memiliki kesadaran ataupun juga
kita juga sama-sama bilang ke mereka untuk lebih berhati-hati pada saat berstatement ataupun juga apa. Agar apa? Karena akses segala macam lebih mudah, berarti orangnya nih, kita yang harus paham direm, nih. ha, Iya, orang yang SDM-nya paham ya. nih bener-bener Mau harus. filter apa yang harus keluar. Betul, Oke. gitu. Bahkan yang Jadi- nampak sekarang itu seperti ini, semua media baik itu TV ataupun radio ataupun media online atau cetak pun tuh ada proses filtering yang berlapis dan Betul. sampai sekarang pun masih dipegang. Gitu. Oh gitu ya. Permasalahannya tadi akses Iya, pembaca itu, oke. mereka nggak menikmati berita dari situs, nggak menikmati berita dari radio. Mereka dapatnya dari katakanlah Lambitura, Oke. dari medsos, dari WhatsApp broadcast, itu sudah dianggap sebagai berita. Nah ini nih yang Nah sebenarnya ini dari harus aplikasi. bedain nih, harus bedain nih. Kita harus mencerdaskan bangsa bersama-sama dari Nah, sini. Nah, itu iya, maksud iya. saya. Itulah fungsinya. Kita mengetengahkan dulu pribadi seorang Eka sama Ruli ya. Iya, Bukan berarti kita introduction-nya terlalu panjang. Enggak, sebetulnya ini yang sebenarnya kita mau dari seorang narasumber itu kayak gini loh. ya. Jadi aslinya aku sih pintar. Jadi ya teman-teman Sinau, Dia sombong, gua pongah. ini kan dari pendapat dari tanggaan dia. dua orang yang berbeda. Dari dua sudut pandang yang berbeda. Akan ada pertanyaan sih yang ini kan dari perspektif mereka. Iya. Tapi mampukah mereka membaca perspektif konsumen mereka? Jadi masyarakat ini sebagai entah disebut warganet atau apapun, netizen atau bagaimana bentuknya, apa sih perubahan yang signifikan terhadap mereka dengan kejadian seperti ini, dengan proses seperti ini yang dibilang dekade ini ya, kemajuan teknologi dan bla bla bla. Ada yang bilang mereka pecah jadi dua, kubu ini kubu itu, dan pokoknya apapun ya yang jadi chaos di dunia pers atau di dunia media. Kita akan tahu jawabannya setelah Oh, itu di part 2 aja. Oh iya. Part kedua. iya. Berarti kita ngopi aja dulu. Kita dulu leha-leha bareng 2 hari gitu ya Oh, sampai oke, akhirnya. baik. Karena kan ini tadi kan udah mau Baik. Saya mau nyobain yang ini. Ah iya itu aduk-aduk Aku nunggu dulu. esnya cair. Saya tuh cinta banget sama yang namanya matcha, ya kan? Saya ingin mencoba ini karena Coba lah. Ibrahim. Nyoblos pemilu loh. Oh enggak, saya nyoblosnya pemilu enggak se-emosi itu. Oh enggak, justru ini Ha-ha. sampai emosi. Hah? Pemilu aja begini aja. Hah? Iya, heeh. Eh. Soalnya enggak ada gregetnya kemarin. Aku tahu. Oke. Pancing dong. Ada, lebih baik dia ngomong sendiri bukan dari Iya. kita tidak dapat disalahin. Iya. Kemarin pemilu dia pakai paku kan nyebutnya. Dia pakai martil juga. Nancep dong Pak di mejanya Pak. Aku yakin, bismillah. Langsung gak sah. Tambah kasar. Teman Sinau semua, kita ketemu lagi Di part two. part 2. Di part 2. Assalamualaikum.